Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Arwinda. Di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk memasukkan data crowd section, data time series, dan juga data panel ke dalam aplikasi Stata. Dan juga kita akan melakukan uji asumsi klasik dari data cross section, data time series, dan juga data panelnya. Di sini saya sudah menyiapkan data fiktif dari cross section, time series, juga panel. Di sini saya menggunakan Stata eh, versi ke-13. Bisa teman-teman download di Google. Pertama kita langsung saja ke data processing-nya. Sini kita tinggal kita klik kanan, kita copy, langsung kita masukkan ke dalam aplikasi Statanya. Di sini kita sudah ada tampilan aplikasi Statanya. Sini kita pilih data editor. Di sini kita tinggal klik kanan, paste. Kemudian kita pilih yang bawah ini, treat first row as variable names. Oke. Nah, ini merupakan data yang sudah tercopy ke dalam aplikasi Statanya. Kemudian kita akan membuat variabel baru, yaitu tahun, karena di sini variabelnya cuma 3, observasi penjualan modal. Buat variabel baru yaitu dengan cara generate tahun sama dengan OBS. Kemudian kita lihat sini sudah ada variabel baru yaitu tahun. Setelah itu kita ubah format tahunnya menjadi format annual, karena bersifat tahun kita ubah jadi annual atau years. Sekarang formatnya sudah berbentuk tahun. Kita langsung uji set. Sini kita pilih statistik, pilih time series, kemudian pilih yang declare dataset. Di sini kita pilih yang tahun, kemudian di sininya kita pilih yang yearly, karena tahun itu menggunakan yearly. Kalau kita di sininya variabelnya kuartal, maka kita pilih yang quarterly, atau yang semesteran 6 bulan kita pakai yang half yearly atau setengah tahun. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa dengan cara manual, dengan cara ketik set tahun, yearly. Dan kemudian kita akan melakukan uji statistiknya. Klik statistik, kemudian di sini kita pilih time series. Kita kemudian setup, kita tes, pilih argument. Kita pilih yang tahun. Di sini kita centang yang include trend term in regression dan display regression table. Oke. Oh, kita pilih tahun. Oke. Nah, inilah adalah hasil dari data fiktif tadi. Bisa kita lihat bahwa koefisiennya 0, trennya juga 0, dan constant 1 dengan standar errornya 0. Kemudian kita akan mencoba memasukkan data time series ke dalam aplikasi Statanya. Sebelum kita mulai melakukan memasukkan data lagi, kita harus membersihkannya dengan cara mengetik clear dalam command. Nah, sekarang sudah bersih seperti baru. Jadi kita akan masukkan data time series-nya. Kita pilih data time series. Data time series ini bersifat kuartal. Kita klik kanan, kita copy, kita masukkan ke dalam aplikasi Statanya. Di sini kita pilih seperti tadi, pilih data editor. Kemudian di sini kita klik kanan, paste, treat first row as variable names. Oke. Jadi kita masukkan variabel baru, kita sini data, kemudian
kita pilih create new variable, sini kita pilih kuartal, sini kita pilih create function data and times, pilih quarterly. Oke, sudah. Klik 2 kali. Di sini kita harus ubah rumusnya, yaitu menjadi OBS, YK. Oke. Sudah. Kemudian kita format kuartalnya. Ini kita ubah menjadi formatnya menjadi kuartal. Kalau tadi tahun maka dia menggunakan annual, tapi karena sekarang kita menggunakan kuartal, maka kita menggantinya dengan quarter. Oke, sudah. Kemudian kita akan menghapus dua kolom ini, dua bagian ini, sebagian 11 dan 12-nya dengan cara klik blok yang 11 dan 12-nya, klik kanan, kemudian data, kemudian drop select data. Kita oke kan. Nah, ini sudah dua observasi tadi, yang 11 dan 12-nya sudah dihapus. Kemudian kita kan test field. Sini kita masukkan time series seperti tadi, setup, field, time variable masuk setup. Sebelumnya kita harus set dulu. Ini dataset. Nah, sini kita pilih kuartal, sini kita kuartali, oke kan. Nah, setelah ini baru kita tes kuartal test field tadi. Kita bisa juga di manual set kuartal, kuartali. Oke, sudah. Kita tadi coba untuk tes ini ya. Kita pilih tas statistik, kemudian kita coba sini kita pilih yang fill in gap in time variable. Sini kita oke kan, sudah ini. Kemudian tes segmennya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari data time series-nya dengan koefisiennya 0, kuartalnya 0, standar errornya 0. Sama. Kemudian kita akan coba untuk masukkan data panelnya. Kita seperti tadi, clear dulu. Kemudian kita masukkan data panelnya ke dalam aplikasi statanya. Kita klik kanan, kita kopikan. Kemudian kita masuk ke aplikasi statanya. Sini kita masuk ke data editor. Sini kita klik kanan, paste. Treat first row as variable names. Dan sini kita membuat variabel baru yaitu tahun. Cara generate tahun sama dengan OBS. Nah, sudah muncul variabel baru yaitu tahun. Kemudian kita akan mengubah format ini menjadi format tahun. Formatnya variabel tahun. Formatnya menjadi annuals karena tadi kalau kuartal dia quarterly kan. Sekarang kita yang tahun kembali ke annual. Oke. Kemudian kita membuat variabel baru lagi, itu CS. Generate CS sama dengan kita kasih titik aja dulu. Kita lihat
Nah, sekarang sudah muncul variabel baru yaitu CS. Nah, ini CS masih kosong. Nanti kita akan membuat eh, dia isinya di sini misalnya satu jika A gitu. Jadi kita coba langsung dengan cara replace eh, CS sama dengan satu if, karena kita menggunakan di sini desa, kita masukkan di sini desa sama dengan A. Oke, kita lihat dulu. Sekarang sudah berubah. CS-nya 1 jika A, kemudian kita lanjut sampai E. Jika 2, CCS-nya 2 jika dia B, dan 3 dan seterusnya. Oke. Coba lagi, replace CS sama dengan 2 if desa sama dengan B. Oke, kita lihat sudah. Jadi kita lanjut sampai dengan replace CS sama dengan 3 if desa sama dengan eh, perlu diketahui jika kita mengetik dengan ada kesalahan mengetik, dia akan eh, tidak bisa memunculkan seperti apa perintah yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Seharusnya kan replace. Kita coba sama dengan 4 if desa sama dengan D. Ini karena kita coba untuk typo kan, salah ketik. Apakah bisa? Tidak bisa. Kita harus, perintahnya harus sesuai dengan, tidak boleh salah ketik ya. Sama dengan desa D. Nah, sekarang kalau dia tidak salah tulis, maka dia akan bisa. Kita lanjut lagi, satu untuk CS sama dengan 5. If desa sama dengan oke, sudah. Kemudian kita akan mengubah format CS tadi menjadi tahun. Sini kita menjadi tahun. Oke. Kemudian kita set time series. Coba kita pilih CS, time variable ini kita pilih tahun. Ini LD. Oke. Sudah. Kemudian kita akan melakukan ujinya. Statistik, longitudinal, linear regresi. Gunakan variabel regresi di modal ke tahun. Nah, seperti ini merupakan hasil dari linear regresinya, di mana probability-nya lebih besar daripada C atau 0,0000 dengan
koefisien min 28,70788 dan standar errornya seperti ini. Sekarang kita pindahkan klik kanan, select all, kita biar datanya tidak hilang, atau bisa sewaktu-waktu kita akan menggunakan lagi, kita copy, kita pindahkan ke dalam new do file editor. Sini kita tinggal klik kanan, kita paste. Sudah. Ini merupakan hasil dari kita masukkan data tadi. Jadi suatu jika kita ingin melihat kembali data tersebut, kita bisa melihatnya di dalam file tersebut. Lalu kita simpan. Data satu. Kemudian kita akan melakukan uji asumsi klasiknya. Sebelum itu kita seperti biasa kita akan membersihkannya dulu, clear, kemudian kanan clear all. Ini juga kita clear hasil. Oke, kita akan melakukan uji asumsi klasik untuk data cross sectionnya. Kita blok, kita klik kanan, kita copy, kita pilih data editor, kemudian di sini kita memasukkan klik kanan, kita paste di bawah ini. Kemudian kita langsung saja melakukan regresi tesnya dengan cara regresi diagnostik. Kemudian kita pilih specification test. Kita pilih yang hot test. Kita start dulu. Linear regresi dulu. Kita pilih modal. Kita pilih penjualan, harga, dan omset. Oke. Nah, ini adalah regres modal, penjualan, harga, dan omset. Dengan probability-nya lebih besar daripada F, R-square-nya 0,9864, R-square-nya seperti ini, koefisien penjualan, harga, omset, dan constnya seperti ini. Standar error seperti ini. Kemudian kita akan coba uji regresi desktopnya. Kita coba yang stat head-nya probability lebih besar daripada C 0,2156. Kemudian kita dengan H0-nya constant variance, variabelnya fixed values of modalnya. Dan kita coba untuk tes yang NL2. Nah, probability-nya lebih besar daripada C 0,3943 dengan seperti ini. Kemudian kita coba untuk regresi F statistiknya. Nih, probability-nya lebih besar daripada F 0,4212. Ini merupakan hasil uji asumsi klasik dari data cross section. Kemudian kita akan coba untuk memasukkan data time series.
dengan tadi data time series-nya posisi series sama seperti data cross section, jadi kita hanya menambahkan variabel baru, yaitu dengan generate tahun sama dengan OGS. Kemudian kita ubah formatnya menjadi tahun. Sini kita pilih tahun. Kemudian lakukan presetnya. Preset tahun. Oke. Kemudian lakukan uji regresinya. Ini bukan hasil dari regresi model dari time series. Square-nya kita bisa lihat sama dengan proses tadi. Kemudian kita coba untuk uji atas. Uji atas dengan probability lebih besar daripada F sama dengan 0,6069. Kemudian kita coba untuk uji ini yang apa, start hardtest-nya yang ID. Kemudian dengan probability lebih besar daripada C-nya 0,565838. Kita coba yang Bruce Bagan. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan coba untuk regresi yang Bruce dan Godfrey. Nah, ini adalah hasilnya dengan C 0,558, probability lebih besar dari C2-nya 0,4551, kemudian H0-nya no serial korelasi. Kita akan coba lagi untuk Watson. Watson dengan hasil 1,937136. Kemudian uji VIP-nya. Oke, ini dengan VIP-nya omset 602350,56, harga 5867
49,56, penjualan sebesar 648,36, tahun 1,05, dengan rata-rata 297437,43 nilai tengahnya. Ini merupakan hasil uji asumsi dari time series. Kita coba copy dulu. Select all, kita kopikan, kita masuk sini. Setelah kita masukkan namanya ada. Series. Oke. Kemudian kita coba untuk data yang asumsi klasik dari data panelnya. Kita clear. Pilih data asumsi panelnya seperti ini. Ini merupakan data fiktif saja, tidak real. Klik kanan, copy. Kita pilih stata, kemudian di sini kita pilih data editor. Klik kanan, copy, paste. Kita pilih yang bawah. Kemudian kita akan membuat variabel baru dengan ref cs sama dengan titik. Kita titikkan dulu. Sudah ada variabel barunya, yaitu cs dengan nilai titik. Kita buat seperti tadi, di mana jika dia A maka nilainya 1 dan seterusnya sampai E. Kita rekomennya replace sama cs sama dengan 1 if desa sama dengan A. Bentar. Di sini sudah berubah. CS-nya menjadi 1 jika A, kemudian 2 nanti jika B, 3C, 4D, dan 5 jika E. Kemudian kita lanjutkan, replace C sama dengan 1, C sama dengan 2, if desa sama dengan B. Oke. Ini sudah berubah. Kita lanjut sampai ke yang E. Replace CS sama dengan 3 if desa C. Dan replace C sama dengan 4 if desa D. Replace CS sama dengan 5 if desa D. Kemudian kita akan format tahun.
Kita pilih formatnya menjadi annual. Oke, kita akan uji setnya. Kemudian kita harga omset dan just omset. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji asumsi klasik dari maksud saya uji dari data panennya. Kita sekarang coba untuk uji asumsi klasiknya. Terus data model kita model. Ini merupakan hasil X-test-nya. Coba uji regresi. Tes. Mungkin ada kesalahan. Pilih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.